Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Resti dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 7 SMP Negeri 3 Situbondo. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas bab pertama dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 7. Bab pertama pada Seni Budaya kelas 7 yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kita lanjutkan materi yang akan dibahas. Pembahasan dalam bab ini mengenai yang pertama motif ragam hias, kedua konsep bahan tekstil, ketiga jenis serat pada bahan tekstil, keempat sifat bahan tekstil, kelima teknik penerapan pada bahan tekstil, dan yang terakhir pewarnaan pada bahan tekstil. Motif ragam hias terdiri dari 4. Yang pertama adalah motif flora yang menggunakan objek tumbuhan. Yang kedua adalah motif fauna yang menggunakan objek hewan. Yang ketiga adalah motif geometris yang menggunakan objek garis. Sedangkan yang terakhir adalah motif figuratif yang menggunakan objek manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep bahan tekstil itu sendiri. Yang pertama dimulai dari serat yang diolah menjadi benang atau kain dan sebagai bahan pembuatan pakaian atau kerajinan. Ini adalah konsep bahan tekstil atau pengertian dari bahan tekstil yang mudah untuk kalian ingat atau hafalkan. Selanjutnya kita lanjut pada materi jenis serat pada bahan tekstil. Ada 4 macam. Yang pertama adalah serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua ada serat buatan yang berasal dari serat termoplastik. Yang ketiga adalah serat galian yang berasal dari dalam tanah. Dan yang terakhir adalah serat logam yang berupa macam jenis benang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dari bahan tekstil itu sendiri. Di sini Bu Resti akan menjelaskan sifat atau ciri khas dari bahan itu sendiri yang tidak dimiliki bahan lainnya. Seperti yang pertama adalah sifat katun. Ciri khas dari katun yaitu adalah cirinya yang nomor 4, dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Sedangkan yang kedua adalah sifat wol, yang itu ciri khasnya ada di nomor 3, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Yang ketiga adalah sifat sutra, yaitu ciri khasnya ada di nomor 2, licin, berkilat, lentur, dan kuat. Yang keempat adalah sifat polister, dakron, dan nilon, ada di nomor pertama, yaitu tidak tahan panas. Yang terakhir adalah sifat brokat dan songket, itu ada di ciri khas nomor 1, yaitu mudah berubah warna. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penerapan pada bahan tekstil. Ada berbagai macam teknik penerapan. Yang pertama adalah melukis, kedua membatik, ketiga sablon, keempat menyulam, kelima membordir, keenam menenun, dan ketujuh songket. Bu Resti tidak akan menjelaskan keseluruhan, kalian bisa membacanya sendiri. Tetapi di antara menyulam dan membordir memiliki perbedaan, yaitu perbedaannya jika menyulam menggunakan alat yaitu tangan, lalu membordir menggunakan alat yaitu mesin. Kemudian menenun dan songket memiliki teknik yang hampir serupa. Perbedaannya adalah jika menenun menggunakan helaian benang berwarna-warni, sedangkan songket menggunakan helaian benang yang mayoritas benang emas dan benang perak. Berikutnya adalah pewarnaan pada bahan tekstil. Pewarnaan pada bahan tekstil terdiri dari pewarna alam dan pewarna buatan. Pewarna alam adalah zat warna yang diperoleh dari alam, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Berikut adalah contoh-contoh dari pewarna alam. Kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian, yang kedua adalah pewarna buatan. Pewarna buatan atau disebut sintetis dibuat dari bahan kimia yang berupa napton, remasol, indigosol, rapid, dan prosion. Keterangan dari pewarna buatan bisa kalian baca sendiri.
Baik anak-anakku, kemudian kita lanjutkan perbedaan di antara pewarna alam dan pewarna buatan. Pewarna alam dan pewarna buatan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, pewarna alam warnanya mudah berubah, sedangkan pewarna buatan kestabilan warna lebih tinggi dan tahan lama. Yang kedua, pewarna alam mendapatkan warna perlu bahan dalam jumlah banyak, sedangkan pewarna buatan mendapatkan warna lebih hemat, praktis, dan ekonomis. Yang ketiga, pewarna alam macam warna yang dihasilkan terbatas, sedangkan pewarna buatan macam warna yang dihasilkan beragam. Yang keempat, pewarna alam pengolahan jauh lebih rumit dan ketersediaan terbatas, sedangkan pewarna buatan pengolahan jauh lebih mudah dan ketersediaannya melimpah. Baik, perbedaan yang terakhir, yang kelima, pewarna alam harganya relatif mahal, sedangkan pewarna buatan harganya relatif murah. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini mengenai materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil telah terselesaikan dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di deskripsi video di bawah ini. Sampai jumpa lagi pada bab selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.